Analisis data. Apa sih yang dimaksud dengan analisis data? Yuk kita simak materi ini selengkapnya. Menurut Patton, pada tahun 1980, analisis data adalah proses mengatur data, mengkoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Taylor, pada tahun 1975, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jadi untuk kesimpulannya bahwa analisis data itu melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan penginterpretasian data untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan unit dasar, serta menemukan tema dan merumuskan hipotesis berdasarkan data yang ada. Lantas, teknik apa sih yang ada dalam analisis data? Dalam analisis data, terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Scraping ialah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web. Bisa ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Scraping bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang mendukung, seperti bahasa Python yang sering digunakan dalam analisis data. Untuk membuat program Python memerlukan alat bantu untuk menulis dan menjalankan program Python, seperti Google Colaboratory atau yang sering disebut dengan Google Colab. Google Colab ini dipilih karena digunakan secara online untuk mengambil data dari website yang online pula. Kalian sudah tahu belum? Perkakas apa saja sih yang ada dalam analisis data? Dalam analisis data, terdapat dua pengenalan perkakas. Yang pertama ada Google Colaboratory. Google Colab ini adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. Pada gambar 1, itu merupakan tampilan Google Colab saat dibuka pertama kali. Dan pada gambar 2, itu merupakan area lembar kerja Google Colab yang siap untuk membuat kode program Python. Dan yang kedua ada Python. Secara umum, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang akan memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Seperti bahasa Python yang merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer. Seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Setelah kita mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan memulai membuat kode program Python. Untuk yang pertama, kita bisa buka Google, lalu ketik Google Colab. Setelah itu, klik link yang paling atas. Dan nanti akan muncul tampilan atau halaman seperti ini yang sudah tadi dijelaskan. Setelah itu kita klik notebook baru dan nanti akan muncul area lembar kerja Google Colab. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Untuk latihan nomor 1, gantilah data dalam print dengan print kurung kutip 2 tambah 3. Nah, setelah itu jalankan run.
Dan hasilnya, kita tunggu hasilnya. Hasilnya ialah 2 tambah 3. Untuk soal yang kedua, kemudian ganti kembali data dalam print dengan print kurung 2 tambah 3. Untuk yang sekarang tidak memakai petik ya. Kita hapus tanda petiknya. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan kembali runnya. Dan hasilnya adalah 5. Untuk soal yang ketiga, ganti kembali data dalam print dengan print kurung kutip. Kita kembali pakai kutip 2, kutip lagi, tambah kutip 3, kutip lagi. Setelah itu tutup. Nah, sekarang kita jalankan runnya. Nah, dan akan muncul hasil 23. Oke, untuk penjelasannya, pada soal pertama, kurung petik 2 tambah 3 petik kurung. Hasilnya yaitu 2 tambah 3. Karena 2 ditambah 3 ditulis biasa sebagai sebuah teks dalam tanda petik atau string. Jadi tidak ada bilangan dan tidak ada operasi penjumlahan. Untuk soal kedua, kurung 2 tambah 3 kurung. Hasilnya yaitu 5. Hal ini dikarenakan 2 dan 3 tanpa tanda petik itu jika diterjemahkan berarti sebagai bilangan. Begitu juga tanda plusnya. Sehingga perintah ini mencetak hasil dari penjumlahan bilangan 2 dan 3. Untuk soal ketiga, kurung petik 2 petik tambah petik 3 petik kurung. Hasilnya yaitu 23. Karena jika diterjemahkan bilangan 2 dan 3 dengan tanda petik berarti teks atau string. Ini berarti kedua teks cukup dijejerkan untuk mendapat jawaban yang tepat. Soal keempat, maknanya yaitu untuk mengapit teks atau string serta untuk membuat komentar. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.